Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya akan mencoba sebuah kamera mundur. Ini adalah sebuah kamera mundur ya di dalam dosnya ini, dan ini bukan dos aslinya, hanya dos untuk membungkus dari sellernya. Dia nggak ada dos khususnya ya. Beda dari kamera mundur lainnya yang menggunakan sensor CCD atau CMOS dan sebagainya ya. Untuk kamera mundur yang akan saya coba ini sensor dari Sony dan beberapa fitur yang seperti night visionnya, tapi saya nggak tahu apakah itu benar apa enggaknya. Ulasan yang saya baca pada lapak penjualannya itu bagus-bagus semua ya. Dan kali ini saya akan coba harganya di 220.000 ya pada saat pengambilan video ini. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video, saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Untuk variannya ada beberapa varian di link lapak penjualan yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ya. Ada yang grade A, grade C, grade B, dan Sony. Ini yang tipe Sony-nya yang harganya itu lebih mahal, makanya saya coba kamera mundur ini yang akan saya pasang di mobil saya dan akan saya pakai pribadi sendiri ya. Saya coba review dan kita coba lihat hasil dari kamera mundur yang harganya 200 ribuan ya. Ini kelas kamera mundurnya itu premium, tapi bukan harga yang di atas 1 juta ya. Harganya tergolong murah lah untuk sebuah kamera mundur, apalagi resolusinya bisa 1080p Full HD ya. Jadi kamera dengan kualitas resolusi Full HD hanya di 200.000 tergolong murah sih menurut saya. Dan nanti ada kejutan juga ya. Ini dapat perkabelannya juga ya di sini. Ada perkabelannya. Perkabelannya itu masih sama seperti perkabelan kamera mundur biasa ya. Jadi bisa pasang atau hanya menggantikan kamera mundur biasa ya. Bedanya untuk perkabelannya dia lebih enak ya, lebih bagus di sini. Biasanya kalau yang kamera mundur biasa ya, itu kabel powernya dipisah. Ini disatuin ya. Ini kabel powernya, ini kabel aux ke kamera mundur, kemudian ini kabel ke lampu mundur ya, lampu mundur mobil. Kemudian jalur satu lagi ini ke, oh maaf, berarti agak bingung sih. Nah ini ada dua sih. Oke. Nah ini nanti sambungannya ke, oh maaf, di sini ya, sambungannya ke sini. Ini kabel aux-nya. Kemudian ini kabel powernya. Ini kabel ke lampu mundur mobil, dan ini aux, colokan aux ke head unit. Kemudian ini untuk kabel reverse atau kabel back atau kamera mundur dan kabel sinyal kamera mundurnya. Jadi ya pemasangannya sama seperti pemasangan kamera mundur lainnya. Dapat skrup di sini, ada 2 skrup. Kemudian untuk buku instruksi manualnya juga ada di sini ya. Agak beda ya, jadi ya nggak bisa dilihat atau dipatokkan untuk panduan pemasangannya di sini. Oke, jadi ini sih yang membuat mewah sih menurut saya di sini kamera mundurnya. Dia warnanya chrome, dan chrome-nya itu bukan plastik, ini metal asli loh. Ini metal. Ini metal ya. Nah, bisa kalian lihat bunyinya nyaring. Kalau plastik nggak gini ya. Biasanya kalau kamera mundur itu plastik warna hitam ya, tapi ini metal asli. Ini bisa kalian lihat, bisa ngaca sedikit lah di sini ya. Dia ada bracket-bracketnya sudah ada ya. Bracketnya juga metal atau besi tapi biasa ya. Yang nggak biasanya itu di bagian body kameranya, yang kalau kamera lain itu kan pakai body plastik hitam ya. Ini bodinya itu metal, besi loh. Ini kalau untuk bracketnya bentuknya sama seperti kamera universal lainnya ya, kamera aftermarket lainnya. Kabelnya di sini, kemudian di sini sensornya bisa kalian perhatiin, katanya ini sensornya Sony punya sih. Nanti kita coba lihat. Dan untuk resolusinya ini Full HD ya, Full HD. Nah ini ada kabel lagi di sini, dan untuk kamera mundur ini ada 2 settingan resolusi ya, 720p atau yang XD-nya dan 1080p Full XD-nya. Kita bisa pilih resolusi yang 720p atau yang 1080p dengan menyesuaikan kabel putih di sini. Saya nggak tahu ini kalau disambung dia jadinya 1080p atau 720p, nanti kita coba lihat. Dan untuk penggunaan kamera mundur seperti ini ya, ini ada, oh ini ada Sony AHD 1080p. Nah pastikan untuk kamera mundur ini digunakan pada head unit mobil yang mendukung AHD 1080p.
atau AHD 720p masih bisa ya, karena nggak semua head unit ya yang mendukung untuk kamera AHD ya. Biasanya tuh head unit Android. Kalau head unit bawaan mobil atau head unit yang bukan non Android atau bukan Android itu nggak bisa biasanya ya. Tapi nggak semua head unit Android juga mendukung kamera AHD ya. Jadi kalian harus ketahui dulu head unit itu apakah mendukung dengan kamera AHD 720p atau 1080p. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nanti saya coba perlihatkan bagaimana hasil kameranya, apakah jernih dan nggak burik ya seperti kamera-kamera aftermarket lainnya. Oke, sekarang kita coba pasang. Ini kalau build quality-nya bagus sih di bagian bodinya. Cuman ya agak barat-barat sedikit ya, biasalah, ini kan chroman ya, warna chrome apalagi dia metal ya. Namun beda loh ini. Ada juga sih warna emas, tapi ini bukan opsional. Mungkin sellernya random saja untuk ngirimnya. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Saya akan pasang dulu, dan pemasangannya saya pernah buat tutorial beberapa kali pemasangan kamera mundur di mobil, caranya tetap sama seperti ini. Perkabelannya juga sama ya, meskipun di sini peletakan kabelnya atau penyusunan kabelnya nggak beda sih. Tapi pada intinya sama dan caranya pun sama. Bisa kalian cek di video saya sebelumnya, tutorial cara pemasangan kamera mundur di mobil. Oke, jadi di sini saya akan menggantikan kamera yang ada pada mobil Suzuki R3 saya. Ini kameranya pernah saya buat tutorial cara pemasangannya ya. Dan kameranya ini adalah kamera bonusan pada saat saya beli head unit atau tip mobil ini yang Android 9 inci ya. Pernah saya review dan tutorialkan cara pemasangannya pada video sebelumnya. Dan kali ini saya akan ganti dengan kamera AHD 1080p ini. Nah, untuk pemasangannya saya nggak perlu lagi cabut-cabut kabel dan pemasangan kabel baru lagi, tinggal saya ganti yang untuk kamera ini saja. Jadi pemasangannya tinggal kita ganti kamera yang lamanya, jadi pemasangannya bukan pemasangan dari awal. Nanti saya coba tunjukkan. Kita coba lihat dulu hasil kamera yang ini ya. Ini sebenarnya 720p ya, resolusinya juga besar, tapi ya yang kekurangannya itu view angle-nya yang agak sempit ya. Kita coba lihat. Sebelum itu kita coba lihat ini jarak dari dinding ke bodi mobilnya cukup lumayan jauh ya. Ini sekitaran 1,5 meter. Nah, kita coba lihat dengan jarak 1,5 meter, dia view angle-nya terasa dekat ya rasanya. Nah, ini saya coba persnelingkan mundur ya. Nah, pada saat dekat sekitar 1,5 meter, ini terasa jaraknya terlalu dekat ya. Padahal ini jaraknya masih jauh ya kalau realnya. Saya coba mundurin dulu, dan ini saya starter dulu ya mesinnya. Oke. Nah, ini kita coba mundurin lagi posisinya. Tapi ya garis merahnya belum menyentuh gambar pada dindingnya ya. Saya coba mundurin sedikit ya. Kalau untuk sensor parkirnya masih bunyi pelan ya. Nah, ini udah terasanya dekat sekali ya. Kita coba lihat ini jarak dengan segitu tuh seperti apa realnya. Jaraknya masih sangat jauh lah sebenarnya. Ini bisa kalian perhatikan sekitaran 1 meter masih jauhnya nih. Makanya kameranya saya akan ganti dengan view angle yang lebih bagus dan dengan resolusi yang lebih tajam nih. Saya cuma ganti ini saja tanpa harus mengulangi instalasi dari awal. Di sini untuk kamera lamanya sudah saya lepas ya. Ini kamera lamanya, saya hanya melepas kamera lamanya saja tanpa harus mengganti kabel RCA atau AUX-nya lagi. Jadi saya hanya menggantinya saja tanpa harus pemasangan dari awal. Ini bracketnya nggak saya gunakan lagi, yang bracket bawaan kamera baru yang akan saya gunakan, karena di sini untuk bracketnya sudah saya kasih di sini ya, ada lampu mika plat nomor yang langsung ada untuk bracket kamera mundur. Nah, ini saya sudah pasang, kita coba lihat untuk hasilnya. Saya coba tes dulu ya apakah dia nyala seperti ini. Sekarang kita coba lihat ya, ini saya coba persnelingkan mundur ya, reverse-nya. Oke, langsung support ya untuk head unit ini menggunakan kamera mundur 1080p. Kita coba lihat, ini biasanya di head unit itu ada yang mendukung kamera AHD atau enggak. Untuk mengeceknya pada posisi kamera mundur seperti ini bisa kita tahan lama pada layarnya. Biasanya ada pengaturan, tapi di head unit ini kita harus swipe. Saya harus swipe dulu ke bawah, dari atas ke bawah ya, seperti ini. Nah, dia mendukung format kamera 1080p ya, Full HD.
dengan 25 fps ya. Chipsnya TP9951, jadi dia support 1080p. Hasilnya seperti ini nih. Ini jauh sih hasil jernih kameranya, juga sudut pandangnya ini luas daripada kamera sebelumnya ini. Warnanya juga kelihatan bagus ya. Nah, di sini di kameranya kan ada yang 720p juga ya. Saya coba setting ke 720p dulu. Nah, untuk setting ke 720p pada kamera AHD ini, di sini ada kabel warna putih. Kalau misalnya kabel ini kita putus, maka format kameranya akan jadi 1080p. Kalau misalnya kita sambung kabel putihnya ini, maka formatnya akan menjadi 720p. Biasanya di head unit kalian itu tidak mendukung untuk 1080p. Coba ini yang disambung. Kabel putihnya kita sambung biar jadi format 720p ya. Oke, di sini kabelnya sudah saya sambung ya. Kalau misal di fit kan ya harus diisolasi ya. Cuman saya rekatkan seperti ini dulu. Kita coba lihat apakah format kameranya berubah menjadi 720p. Yang sebelumnya itu kalau ini diputus 1080p ya. Oke, kita coba lihat persneling mundur. Nah, ini masih terkoneksi ya untuk kameranya. Dan apakah berubah formatnya? Oke, 720p tadi 1080p ya. Berarti ini resolusinya XD ya. Kalau sebelumnya itu full XD. Jadi ini bisa kita setting 720p atau 1080p tergantung kabelnya itu disambung apa tidaknya. Tapi perlu diketahui juga apakah head unit Androidnya itu support dengan kamera AHD. Kamera AHD yang 720p atau yang 1080p. Kalau misalnya head unit itu hanya yang 720p dan nggak bisa yang 1080p, tetap bisa menggunakan kamera seperti ini karena dia ada settingannya ke 720p. Tapi di head unit saya ini bisa 1080p atau yang 720p, XD dan full XD. Biasanya settingannya itu pada saat kamera mundur ini kita tekan lama atau kita swipe dari atas ke bawah, ada settingannya. Tapi pada head unit ini dia otomatis ya. Jadi nggak perlu setting-setting lagi, otomatis mendeteksi format kamera yang sesuai. Atau biasanya itu pada factory setting ya biasanya. Nah, biasanya di factory setting ada untuk pengaturan kamera mundur ya. Nah, biasanya di factory setting kita lihat di sini pengaturan reverse input tip ya. Nah, ini dia nggak ada yang untuk settingan 720p maupun CMOS maupun CCD ya. Dia langsung otomatis sebenarnya, jadi nggak ada settingan apa-apa atau settingan khusus untuk kameranya, langsung otomatis mendeteksi kameranya dalam format apa nih. Biasanya di format factory atau pengaturan pabrik ya, kita bisa cek untuk head unitnya apakah mendukung kamera AHD apa tidaknya. Kalau nggak mendukung itu nggak akan bisa, jadi harus dipahami dulu. Nah, karena fungsinya baik di sini langsung saya pasang dan kita coba lihat bagaimana hasilnya kalau sudah terpasang. Di sini kamera AHD-nya sudah saya pasang seperti ini. Langsung PNP bracketnya menggunakan bracket kamera lamanya, jadi nggak perlu susah-susah untuk pemasangannya lagi. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Oke, jadi di sini untuk jarak bodi mobilnya ini bisa kalian perhatikan sekitaran 2 meter ya. Kita coba lihat. Sekarang kita coba ke persneling mundur. Dan ini bisa kalian perhatikan sendiri untuk sudut pandangnya ini benar-benar luas ya. Ini bisa kalian lihat ya. Bagian plat nomor sama bodinya saja kelihatan nih. Ini sudut pandangnya luas sih. Ini bisa kalian lihat. Untuk gambarnya atau untuk kualitas kameranya di sini jujur saja ini bagus sih, tajam sekali untuk resolusinya. Saya coba mundurin posisi mobilnya, saya coba mundur ya. Oke, ini garis merahnya sudah menyentuh ya di sini ya. Ini kita coba lihat seberapa jauh dengan penglihatan kamera seperti ini. Nah, posisinya di sini seperti ini ya.
Ini kira-kira setengah meter lagi ya, tapi masih mending dari yang pada tadi ya. Ini dalam posisi dari kamera mundurnya itu garisnya itu sudah menyentuh ke warna merah ya. Di sini saya buat untuk posisi bodinya lebih mentok lagi ya. Ini kalau jaraknya itu sekitaran ya, sekitar 5 cm lagi ya dari dindingnya. Kita coba lihat. Oke, ini bisa kalian perhatikan ya, baru terasa dia dekat sekali ini. Saya coba lagi di posisi jalanan ya. Nah, bisa lihat, yang saya suka pada kamera ini dia sudut pandangnya benar-benar lebar. Kemudian di sini untuk gambarnya itu benar-benar tajam ya. Ini warna dan ketajaman, juga sudut pandangnya ini yang bisa kita bilang fish eye ya. Ini luar biasa sih sudut pandangnya. Kamera jernih, kemudian untuk resolusinya dia terbaca 1080p 25 fps. Oke, jadi di sini saya coba perlihatkan kalau penampakannya pada siang hari ya, seperti ini. Kita coba lihat, saya posisikan ke persneling mundur ya. Nah, ini hasilnya benar-benar tajam sekali ya. Nah, untuk ketajamannya bisa kalian perhatikan sendiri, ini benar-benar tajam sih dengan resolusi Full HD. Dan yang saya suka ini view angle-nya luas banget, bisa kalian perhatikan sih. Sampai di sebelah kiri kanan ya, di belakang kiri kanan tuh yang nggak bisa kita lihat di bagian spion itu bisa kelihatan nih, karena view angle-nya yang sangat luas dan hasilnya terang sekali nih. Malam hari oke, siang hari apalagi ini lebih oke lagi sih. Nah, mungkin ini cocok buat kalian yang ingin mencari kamera mundur Full HD dengan resolusi yang tajam ya, seperti ini. Apalagi view angle-nya yang sangat luas. Ini bisa kalian perhatikan, langit saja cerahnya bisa sebagus itu ya warnanya. Oke, view angle-nya luas, kemudian hasil kameranya juga jernih. Harganya nggak terlalu mahal ya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Mungkin gitu saja video saya kali ini tentang review untuk sebuah kamera mundur Full HD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Creative, saya menuntut subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.